Halo guys. Halo guys. Ini lagi ada di Taman Purbakala Cipari. Waalaikumsalam guys. Kita lagi karya wisata ya. Iya. Tadi kita udah ikut pengarahan. Sekarang kita mau nunjukin semua yang ada di sini. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Money. Yeah. Yang ada di situs Taman Purbakala Cipari. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekalian kami ucapkan selamat datang di objek wisata budaya Museum Situs Taman Purbakala Cipari dalam rangka kunjungan dan belajar luar kelas, belajar luar sekolah yang biasanya adik-adik belajar di dalam kelas. Pada siang ini kita berada di situs Taman Purbakala Cipari ini dalam rangka observasi untuk mengetahui salah satu peradaban kehidupan manusia prasejarah atau praaksara yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini. Museum Situs Taman Purbakala Cipari yang mana secara letak geografisnya berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, dengan luas lokasi kurang lebih 7.000 meter persegi. Dan situs Taman Purbakala Cipari ini berada di ketinggian permukaan air laut 661 meter. Dan situs Purbakala Cipari ini merupakan salah satu peninggalan manusia prasejarah atau praaksara. Kenapa masa prasejarah disebut juga masa praaksara? Yang mana pada masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan, sehingga masa prasejarah disebut juga masa praaksara. Mengenai sejarah keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini perlu diketahui. Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini di sini dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak-artefak yang bercirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Yang mana berawal pada tahun 1971. Ada salah seorang petani yang bernama Pak Wijaya. Beliau menemukan sejenis batuan di lokasi ini. Ternyata temuan tersebut itu ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972 dan ditemukanlah salah satu benda purbakala yang dinamakan peti kubur batu. Peti kubur batu di situs Taman Purbakala Cipari ini merupakan salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikus yang sekarang masih ada di lokasi taman. Nanti kita juga akan ke sana juga. Temuan peti kubur batu di situs Taman Purbakala Cipari ini dilaporkan juga ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian total, yang mana penggalian total di sini dilakukan oleh arkeolog dari LPPN Jakarta atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional Jakarta di bawah pimpinan Bapak Teguh Asmar MA dan juga dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Adapun hasil-hasil penggalian atau ekskavasi pada penggalian total di situs Purbakala Cipari ini pada tahun 1975 banyak ditemukan benda-benda seperti di dalam museum ini. Di sini ada kapak-kapak batu, ada gelang-gelang batu, benda-benda gerabah, dan juga ditemukan alat-alat dari perunggu. Menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami dua masa zaman
atau dua masa peralihan, akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Ternyata 3000 tahun yang lalu, di situs Purbakacipari ini sudah ada peradaban kehidupan manusia yang dinamakan manusia prasejarah atau praaksara. Masa prasejarah disebut masa praaksara karena pada masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan. Setiap benda cagar budaya atau benda purbakala tentu ada fungsi masing-masing. Seperti di sini ditemukan kapak-kapak batu yang terbuat dari jenis batuan-batuan kalsedon. Kapak-kapak batu di situs Purbakacipari ini hasil penelitian ada 3 fungsi. Yang pertama, untuk bekal-bekal kubur, sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu atau digunakan untuk bekal-bekal orang meninggal. Fungsi yang kedua, digunakan untuk benda-benda upacara. Menurut hasil penelitian pada masa itu, orang sudah adanya kepercayaan animisme dan dinamisme, yang mana dinamisme itu percaya terhadap benda. Lalu fungsi yang ketiga digunakan untuk alat. 3 fungsi itulah mengenai temuan benda-benda, salah satunya kapak-kapak batu yang ada di situs Purbakacipari ini. Selain temuan kapak-kapak batu, juga di situs Purbakacipari ini ada ditemukan gelang-gelang batu. Gelang-gelang batu di situs Taman Purbakacipari ini terbuat dari jenis batuan-batuan jasper, digunakan salah satu fungsinya untuk perhiasan pada masa itu. Selain kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, dan juga ditemukan alat-alat dari gerabah. Inilah salah satunya. Gerabah-gerabah situs Taman Purbakacipari ini terbuat dari tanah liat, pasir halus, dan pasir debu. Gerabah-gerabah ini ada namanya, salah satunya ada bokor, ada tempat sayur, dan secara global fungsi dari gerabah-gerabah situs Purbakacipari ini difungsikan sebagai alat-alat rumah tangga atau alat-alat sehari-hari. Selain gerabah di situs Purbakacipari ini juga ada ditemukan kapak-kapak perunggu yang ada di atas sebelah sini. Yang mana kapak-kapak perunggu di situs Taman Purbakacipari ini itu merupakan salah satu temuan juga, sehingga dengan adanya temuan kapak-kapak perunggu, menurut analisa di Pulau stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami 2 masa zaman atau 2 masa peralihan, akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu atau masa Perundagian yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Lalu di luar sana ada yang dinamakan altar batu atau punden berundak, susunan batu yang berundak-undak digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya. Juga masih di altar itu ada batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya yang dinamakan dolmen atau batu meja sebagai tempat penyimpanan sisanya. Bahkan di bawah sana ada batu yang melingkar, itu yang dinamakan batu temu gelang. Batu temu gelang, susunan batu yang melingkar, digunakan sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah. Sedangkan batu tinggi besar yang ada di atas sana, itu yang dinamakan batu menhir. Yang mana batu menhir adalah batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, difungsikan untuk pemujaan, mengacu pada kepercayaan animisme, percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya. Dan juga di luar sana ada 2 peti kubur batu juga yang digunakan sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praaksara. Dan keseluruhan yang ada di lokasi taman itu merupakan peninggalan megalitikum zaman batu besar. Secara garis besar, Museum Situs Taman Purbakacipari ditemukan tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan merupakan penggalian percobaan. Tahun 75 atau 1975 penggalian total yang dilakukan oleh arkeolog dari LPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Tahun 1976 pembangunan gedung museum, dan tepatnya pada tanggal 23 Februari 1978 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Salim Sayed. Dan juga di atas ini foto-foto yang menggambarkan waktu ekskavasi penggalian di situs Taman Purbakacipari ini
dengan kedalaman antara 1 sampai 2 meter. Dan juga perlu diketahui manusia-manusia prasejarah yang ada di situs Purbakan Cipari ini hidupnya udah maju ke modern sehingga dinamakan Homo sapiens atau Homo yang udah cerdas, udah pintar. Ada sekalian, itulah sejarah singkat kepurbakalaan yang ada di situs Taman Purbakan Cipari ini. Sebelum kita beranjak keluar, baik melihat benda-benda dalam ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan untuk ditanyakan pada komisi. Terima kasih. Silakan deh, berangkat. Apa temuan pertama di situs Purbakala Cipari ini dan asal-usul kenapa didirikannya situs Purbakala Cipari ini? Di Museum Situs Taman Purbakala Cipari, awalnya sejenis batuan, lalu ditemukan salah satu benda purbakala peninggalan megalitikum yang dinamakan peti kubur batu. Jadi peti kubur batu di situs Taman Purbakala Cipari ini merupakan salah satu temuan awal di situs Taman Purbakala Cipari. Itu merupakan salah satu temuan awalnya atau yang pertama ditemukan pada tahun 1972, merupakan temuan peti kubur batunya itu. Lalu asal usul kenapa didirikan Museum Situs Taman Purbakala Cipari ini? Karena di lokasi ini banyak ditemukan benda-benda purbakala, benda-benda cagar budaya seperti peti kubur batu, kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, dan juga yang lainnya. Itulah salah satu untuk membangun museum di situs Taman Purbakala Cipari ini. Dengan adanya temuan benda-benda tersebut, itu merupakan asal usulnya kenapa di sini dibangun Museum Purbakala Cipari ini. Jadi tidak mungkin membangun tanpa ada indikasi asal mula temuan benda-benda di sini. Itu salah satunya. Oke. Tahun berapa Taman Situs Purbakala Cipari ini didirikan? Jadi Museum Situs Taman Purbakala Cipari didirikan atau dibangun pada tahun 1976. Itu. Jadi kalau ditemukannya pada tahun 1972, tahun 1975 pembangunan penggalian total, tahun 76 didirikan atau dibangun, sedangkan peresmiannya tanggal 28 Februari 1978. Itu. Jadi dibangun, didirikan, itu mungkin ada kesalahannya. Ini tadi ke mana? Di depan pun. Dan biasanya untuk yang di tengah ini orang yang dituakan. Jadi yang lainnya pada duduk berkeliling melingkar, sementara yang di belakang ini biasanya di tengah. Sedangkan yang seperti kursi ini mohon maaf ya, ini bukan tempat duduk ya, tapi tempat ini. Astagfirullah. Ini lokasi ini biasanya digunakan untuk tempat sesaji. Yang lainnya pada semua duduk berkeliling ya. Sedangkan yang tengahnya untuk orang dituakan, ini untuk sajinya biasanya. Dan lokasinya yang dinamakan Batu Temogelang sebagai tempat berkumpul bermusyawarah. Lalu yang di atas sana itu yang dinamakan peti kubur batu tersebut. Di atas itu. Jadi di atasnya itu yang dinamakan peti kubur batu. Yang mana peti kubur batu itu peninggalan megalitikum dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk sirap-sirap itu tipis. Digunakan sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau pra-agnas. Sedangkan batu tinggi besar yang ada di sana, kita ke sana atau dari sini? Ke Menhir. Dari sini aja. Oke. Batu tinggi besar yang ada di atas sana itu yang dinamakan batu Menhir. Jadi batu Menhir itu batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, difungsikan untuk pemujaan. Itulah fungsi dari batu Menhir, dan kesemuanya yang di luar ini peninggalan megalitikum zaman
Silakan adik-adik untuk melihat-lihat kembali, untuk mendokumentasikan atau mau foto-foto bareng, silakan di lokasi ini. Boleh, silakan untuk berfoto-foto ya di lokasi ini. Tinggal ambil tempat di mana yang baik. Silakan. Sudah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian dari vlog kami, sampai jumpa. See you. Wow.